Church, welcome home. Kita bersyukur bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada sore hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. 1 dari 5 penyebab kematian terbesar di dunia ini adalah stres. Katakan stres. Sekali lagi. Satu dari 5 penyebab kematian terbesar di dunia adalah stres. Berita terakhir yang tragis kalau buat kita, apalagi ini hamba-hamba Tuhan di gereja Tuhan, adalah beberapa hari yang lalu salah seorang anak atau anaknya yang paling kecil laki-laki, dia suicide, menembakkan kepalanya. Itu anak dari Pastor Rick Warren. Kalau mungkin saudara aktif dalam kegiatan gereja, suka baca buku rohani, saudara tahu bahwa Rick Warren adalah salah satu pemimpin gereja terbesar di Amerika dan penulis buku yang bukunya sold out-nya tuh puluhan juta buku, puluhan juta kopi. Dan dahsyatnya melalui buku yang terjual itu, jutaan orang juga mengalami hidup yang diubahkan dan hidup mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi artinya pelayanannya Pastor Rick Warren tuh sangat memberkati. Tetapi realita kenyataan bahwa sebuah hal yang tragis harus dialami oleh Pastor Rick Warren di saat anaknya mengakhiri hidupnya dengan cara suicide. Apakah anaknya nggak kenal Tuhan? Kenal banget. Bapaknya seorang hamba Tuhan. Bahkan Pastor Rick Warren dalam kesaksian setelah meninggal anaknya ini, dia berkata bahwa anaknya 2 hari sebelum menembakkan diri masih berkata bahwa, "Dad, saya tahu bahwa setiap orang yang percaya Yesus, kalau dia meninggal dia masih masuk surga. Itulah kenapa kita nggak mati lebih cepat aja." Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Dan ternyata ini bukan sebuah hal yang mendadak, kata Pastor Warren. Karena ternyata apa yang dialami oleh anaknya adalah akibat dari stres yang berkepanjangan, long term stress. Dan stres punya dampak yang begitu mengerikan, destruktif, bahkan menghancurkan. Kalau kita ada dalam keadaan stres yang salah. Stres bisa menyebabkan kondisi hati, emosi yang tidak stabil. Saudara bayangkan, Alkitab berkata, hati itu adalah sesuatu yang penting di hidup kita. Saudara setuju nggak? Alkitab juga bilang kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi apa yang ada dalam sini ini penting banget. Kalau ini sehat, maka kemungkinan besar, amin, seluruh hidup kita juga sehat. Dan ironisnya adalah penyebab stres itu adalah sesuatu yang selalu membuat kita tertarik. Penyebab stres itu ironisnya adalah sesuatu yang selalu begitu penting di hidup kita. Saudara setuju nggak? Setuju. Kalau sesuatu itu nggak penting, percaya deh, nggak akan buat stres saudara. Saya banyak ngobrol sama Raben beberapa waktu lalu bicara soal pekerjaan ya. Ada worry, ada kekhawatiran, ada pertanyaan-pertanyaan yang Raben juga tanya. Tapi semua pertanyaannya related tentang pekerjaannya. Dan Raben juga tahu bahwa apa yang dia tanya ke saya itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat penting di hidupnya karena di situ sumber nafkahnya. Jadi ironisnya begini. 1 dari 5 penyebab kematian terbesar di dunia stres. Tetapi ternyata penyebab stres selalu tentang sesuatu yang penting di hidup kita. Benar nggak? Kita punya banyak alasan. Kita punya banyak alasan untuk jadi nggak semangat. Kita punya banyak alasan untuk malas-males. Bahkan bisa dikatakan jadi milih nggak bahagia. Alasannya tentang keluarga. Nggak ada di dunia ini yang keluarganya sempurna. Tapi di satu sisi, nggak bisa dibohongi, keluarga penting buat kita. Kita di bumi ini nggak mungkin ada tanpa keluarga, betul nggak? Tanpa orang tua. Tapi fakta membuktikan, banyak orang nggak cun, banyak orang bisa milih, nggak bahagia, gue pilih sendiri aja. Masalahnya keluarga. Ada banyak orang pilih jalan pintas, pilih shortcut, ya, pilih sesuatu yang lebih cepat,
untuk meyakinkan kondisi keadaan hidup fisiknya aman, dan dia punya alasan berkata bahwa yang membuat saya seperti ini adalah pekerjaan saya. Dan kita juga setuju, setiap pekerjaan di hidup kita, setiap tanggung jawab di hidup kita adalah hal yang penting. Tetapi tentunya, kalau stres disebabkan oleh sesuatu yang selalu menjadi bagian yang penting di hidup kita, kita juga mesti berkeyakinan bahwa apapun yang penting di hidup kita nggak datang dengan sendirinya. Karena kalau kita hidup bisa bernafas sampai hari ini 14 April, semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak hal, saudara datang mungkin bisa lebih awal, atau mungkin saudara lama-kelamaan bisa mengikuti suasana ibadah di sini dalam memuji menyembah. Saudara akan bisa merasakan bahwa, oh ternyata diberkati Tuhan tuh bukan hanya waktu gua udah ke gereja dan selesai, tapi ternyata waktu gua ikut memuji dan bernyanyi, ternyata gua bisa nikmati. Kenapa bisa merasakan itu? Karena kita tahu bahwa kita ada sampai hari yang baru ini, bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena kebaikan dan karena kejadian yang Tuhan beri di hidup kita. Kita ada hari ini. Dan kita percaya bahwa semua yang kita katakan, ini penting di hidupku. My family is so important. Pekerjaan saya is so important. Saya bisa melayani. Oh puji Tuhan, sangat penting. Tetapi kita juga percaya bahwa Dia Tuhan yang memberikan semua yang penting di hidup kita. Nggak pernah memberikan untuk bermaksud merusak, apalagi menghancurkan hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan selalu yang punya rancangan. Rancangannya katanya, saya nggak pernah rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan saya adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Amin. Dan ini fakta. Bahkan kalau kita perhatikan, semua orang yang mencapai pencapaian terbaik di hidupnya nggak pernah bisa lepas dari keadaan yang namanya stres. Dokter yang melakukan operasi, nggak usah ditanya stresnya. Bukan hanya pas melakukan operasi, waktu dia menyiapkan tim perawatnya, semua, apalagi namanya operasi besar, wah, level stresnya luar biasa. Atlet yang berkompetisi, wah, nggak usah ditanya, saudara. Bukan hanya pas bermain, pas nyiapinnya. Apalagi kalau modelnya Persibo Bojonegoro. Nggak usah lama-lama mainnya, 65 menit aja udah gak kuat, kecapean. Kenapa? Ada level stres yang begitu tinggi. Ada persiapan. Tentara yang berperang. Nggak ada kalau sudah lihat tentara berperang santai-santai. Semua tentara, kayak misalkan di Timur Tengah atau tentara-tentara sekutu yang ada di Afghanistan, walaupun mereka nggak lagi tembak-menembak, walaupun lagi nggak ada keadaan perang langsung, tapi kalau mereka berpatroli, mereka waspada banget, mereka berjaga-jaga. Ada level stres yang luar biasa. Dan ternyata inilah kenapa kita mesti akui bahwa hidup saudara dan hidup saya memang nggak bisa terlepas atau luput dari yang namanya stres. Karena stres selalu ditimbulkan oleh sesuatu yang paling penting, yang selalu membuat kita tertarik. Jadi kalau ini adalah fakta, nyata, dan kita tahu banget, banyak teman-teman, atau mungkin pernah kita mengalami, kalau kita dalam keadaan stres yang salah, hidup kita kacau banget. Betul nggak? Bisa buat keputusan yang salah, bisa ada di jalan yang seharusnya nggak di situ. Kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita nggak melakukan. Kenapa? Karena memang stres yang salah akan membuat saudara berpindah tempat, berpindah jalur. Makanya ada yang namanya apa? Halusinasi. Kenapa? Halusinasi akan membuat saudara dan saya tidak hidup dalam kenyataan. Tapi hari ini, 14 April, ibadah kita nih, ibadah hari ini. Kita ibadahnya di sini bukan halusinasi. Kita melakukan sesuatu yang nyata, menyembah Allah yang hidup, yang setuju katakan amin. Tapi halusinasi akan selalu membuat saudara hidup dalam dunia yang tidak nyata. Dan kalau kita ada di situ, artinya kita sedang hidup tidak berkeyakinan. Dan paling bahaya kalau kita hidup tidak berkeyakinan, karena Alkitab justru sebaliknya berkata, jikalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Itu yang Roma 5 ayat 17 katakan. Kalau kita lihat buka firman Tuhan sejenak, saya selalu sampaikan ayat ini adalah ayat yang begitu penting bagi kita. Roma 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu,
Maka lebih benar lagi, yaitu kita yang hari ini hidup dalam perjanjian baru. Kita telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Alkitab berkata, upah dosa itu maut. Nggak ada hal yang lebih buruk bagi kita umat manusia untuk ada dalam keadaan yang kacau, bahkan keadaan maut, selain ada dalam dosa. Tetapi kabar baiknya buat kita semua, Circus Church Family di sini, kita hari ini ibadah. Kita ibadah bukan cari kebenaran. Kita ibadah di sini karena kita mau bersyukur. Karena Alkitab berkata, saya nggak mencari, saya nggak mengupayakan, tapi saya menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Tujuannya sederhana. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Kemarin kita rayakan Paskah, bulan Mei kita rayakan kenaikan Yesus. Supaya kita hidup. Katakan hidup. Dan bukan hanya hidup, tetapi berkuasa. Katakan berkuasa. Authority. Saudara bukan hanya diberikan Tuhan hidup, tapi saudara diberikan Tuhan apa? Otoritas, kuasa, ability, kemampuan. Oleh karena satu orang itu, Yesus namanya. Makanya kalau kita bernyanyi bagi Yesus, kita bukan bernyanyi tentang kita berharap sesuatu, tapi kita bernyanyi memberikan apa? Pujian, syukur, dan terima kasih. Karena kebaikan Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Dan kalau kita punya waktu lebih lama lagi, kalau kita punya waktu dan teman-teman kita bisa tolong bagaimana kita bisa menikmati pujian dan penyembah. Jangan kaget. Ada saat dimana kita nggak tahu, mungkin saya nggak tahu lu caranya berdoa gimana, saya nggak tahu lu caranya nyembah gimana. Tapi kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, bisa kita mulai meneteskan air mata. Kita mulai bisa berkata, asli nih, bener ini yang gue perlu. Aduh selama ini gue kosong. Dan ternyata kita punya banyak alasan untuk berkata, itu yang gue alamin. Tapi ayat ini berkata, hari ini kita nggak diminta Tuhan untuk melakukan dan menunjukkan bagaimana kita mengasihi Dia. Tapi ayat ini berkata, saudara, saya, kita Circus Church Family berbahagia karena kita menerima kebaikan, kasih karunia, dan kebenaran. Jadi kalau faktanya demikian, bahwa stres selalu disebabkan oleh sesuatu yang penting di hidup kita, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh mengikuti situasi yang salah ini. Karena kalau Tuhan beri kita keluarga, kalau Tuhan beri kita pekerjaan, kalau Tuhan beri kita teman, kalau Tuhan beri kita kesempatan, kalau Tuhan beri kita waktu untuk ibadah, semuanya untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin. Bukan kekacauan. Jadi apa yang harus kita lihat? Yang pertama begini, kalau sesuatu itu penting di hidup saudara, belajar selalu melihat yang penting itu bukan sebagai ancaman, tetapi tantangan. Mungkin kita berkata, aduh keluarga gue gak seperti ini, aduh keluarga gue gak seperti dia deh, keluarga dia enak banget saudara. Gak ada keluarga yang sempurna. Tetapi justru kalau kita menyadari apa yang Tuhan telah lakukan buat kita, ini bukan soal tentang keluarga kita, tapi ini tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan, di mana Dia beri kita hidup, beri kita kuasa dan kebenaran, supaya melalui hidup kita jadi berkat buat keluarga kita. Ada banyak alasan kita lari dari tanggung jawab. Amin, ini terlalu berat pekerjaan. Aduh, pekerjaannya awalnya ini bukan yang gue harapkan dan lain-lain. Tetapi ini bukan soal pekerjaan yang sekarang menjadi kesulitan buat kita. Tapi ini tentang bagaimana kita sebagai manusia yang Yesus datang, yang Tuhan, Dia mau mati di salib untuk saudara dan saya. Dan Yesus itu telah menjadi manusia, menjadi firman, hidup dalam saudara dan saya. Dan inilah langkah yang harus kita buat, bahwa apapun yang sedang menjadi tanggung jawab kita nggak menyerah. Tapi kita mau berjuang karena kita tahu, secara manusia mah gue lemah. Gue mungkin nggak sepintar dia, nggak seahli dia. Tapi gue tahu bahwa kalau hari ini gue punya tanggung jawab ini, kalau hari ini gue punya pekerjaan ini, pasti ada maksud Tuhan. Karena gue tahu kalau gue ada di sini, bukan hanya soal kuat dan gagah, tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa. Melalui kehadiranku, aku jadi berkat buat orang lain. Jangan melihat sesuatu yang penting di hidup saudara sebagai ancaman, tapi jadikan segala sesuatu tantangan. Mungkin saudara ada konflik dengan teman, ada ketidakcocokan. Jangan jadikan hal ini menjadi ancaman buat saudara, tapi jadikan hal ini menjadi tantangan, di mana saudara justru diberi kesempatan dalam situasi yang gak nyaman ini. Mungkin saudara bisa berdoa buat teman saudara. Mungkin hari ini saudara udah baik-baik hidupnya, tenang-tenang, diperlakukan gak adil, saudara kecewa. Bisa gak kecewa? Bisa. Bisa gak kesel? Bisa. Tapi kan kalau membalas, itu bukan yang Tuhan mau.
Tapi bagaimana saudara mengambil keputusan, gue sakit, gue pengen bales, enak banget nih puas. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Saudara melihat ini sebagai tantangan buat diri saudara. Akhirnya saudara berkata, enggak. Mungkin dia begini karena satu dan hal. Tapi gue belajar mengampuni. Gue belajar melepaskan. Gue belajar tetap mengasihi. Belajar melihat segala sesuatu yang Tuhan titip. Bukan sebagai ancaman, tapi tantangan. Katakan pada kiri kanan. Yang penting di hidup lo bukan ancaman. Jadikan tantangan. Amin. Jadikan tantangan. Jadikan tantangan. Karena semua kita punya hal yang penting di hidup kita. Kalau saya kasih mic ini ke saudara, saudara bisa cerita banget. Asli, sob, ini penting banget buat gue. Hubungan ini penting banget. Pekerjaan ini penting banget. Wah, sob, penting banget. Wah, proyek, transaksi ini penting banget. Wah, hubungan ini penting banget, sob. Semua kita punya hal yang penting di hidup kita. Itu sebabnya kita hidup. Kalau kita nggak punya yang penting, kita adanya di mana? Di kuburan. Tapi karena kita hidup dalam rencana Allah. Dan Allah selalu punya rencana yang terbaik. Katakan yang terbaik. Yang kedua adalah, untuk melihat situasi ini, bukan hanya kita selalu melihat yang penting sebagai tantangan, tapi saudara dan saya, kita Circus Church Family, harus punya apa ya? Punya kemampuan untuk dapat melihat kenapa yang kita bilang penting di hidup kita begitu berharga buat kita. Karena halusinasi akan selalu membuat saudara tidak mau menunggu. Halusinasi akan selalu membuat saudara tidak ada dalam realita yang nyata. Siapa yang suka menunggu di sini? Nggak ada. Menunggu paling capek. Tetapi kadang-kadang ada situasi dalam hidup kita nggak bisa dilepaskan dari saat harus menunggu. Jadi, untuk melihat fakta ini adalah belajar selalu bisa melihat kenapa sesuatu yang penting, kenapa keluarga saya, kenapa pekerjaan, kenapa gereja ibadah, kenapa pelayanan begitu berharga buat saya. Kalau saudara bisa belajar untuk selalu melihat hal ini, saudara akan menyadari ternyata hidup ini memang pada akhirnya bukan tentang diri saya, tapi bagaimana melalui hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Itu fakta. Itu keadaan. Itu keadaan bagaimana saudara dan saya bisa ada dalam situasi stres yang tidak salah. Sehingga kita bisa datang ibadah di sini. Kita bisa datang ke tempat kita kerja. Kita bisa ketemu sama saudara, sama keluarga kita, sama orang tua, sama teman-teman. Tapi hati kita sehat. Karena kita tahu ternyata apapun yang penting di hidup kita bukan hanya untuk yang sesaat. Jadi, ngapain saya merusak diri saya? Ngapain saya melakukan hal yang membahayakan? Karena saya tahu pada akhirnya hidup saya bukan tentang saya, tapi tentang bagaimana melalui hidup saya orang lain berkata. Kelihatannya simpel, kelihatan sederhana, tapi fakta berkata stres adalah 1 dari 5 penyebab kematian terbesar. Dan yang lebih ironisnya, semua kita ada di situ. Karena penyebab stres adalah selalu sesuatu yang penting di hidup kita. Sedangkan di satu sisi Tuhan berkata, aku tidak pernah merancangkan, aku rancangkan masa depan yang penuh harapan. Dan ternyata justru dari apa yang kita anggap penting di hidup kita seringkali jadi lemah, seringkali jadi capek. Apa yang kita bilang saudara, keluarga kita bisa mengecewakan, bisa nyakitin. Teman yang kita anggap paling sohib, ya bisa nggak bela, ya bisa ngomongin yang salah. Bisa lagi akhirnya kita mulai apa? Down, ada di bawah. Tapi bagaimana Circus Church Family hari-hari ini? Saya mau memahami kenyataan fakta hidup bahwa yes, kita bisa ada di situ. Tapi kita tahu di dalam Tuhan kita selalu punya jalan. Amin. Kalau kita lihat Roma pasal yang keempat ayat 20 sama 21. Roma 4 ayat 20 dan 21. Saya baca ayat yang ke-20, teman-teman yang lain baca ayat yang ke-21. Roma 4 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Teman-teman ayat yang ke-21 silakan. Dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Ini kisah tentang siapa? Tentang Abraham. Kenapa? Karena waktu itu Abraham diberi janji sama Tuhan, keturunannya bakal sangat banyak seperti pasir laut,
bintang di langit. Tapi waktu Tuhan menyampaikan ini, umur dia bukan anak muda, dia udah tua, istrinya rahimnya sudah tertutup. So kata Abraham, nggak mungkin, jangan bercanda. Tetapi Alkitab berkata ayat 21, dengan penuh keyakinan, ada sebuah usaha yang dia coba lakukan untuk nggak bimbang, dan dia coba lakukan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sehingga ayat 20-nya tadi dikatakan demikian. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia punya alasan untuk gak percaya, tetapi dia memilih untuk tidak bimbang atas fakta hidup. Malah ia diperkuat dalam apanya saudara? Dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ia diperkuat, makanya dengan segenap hati dia coba terus untuk percaya. Perbedaannya sama kita adalah Abraham hari itu tidak hidup dalam perjanjian baru. Tapi hari ini saudara dan saya, kita hidup dalam perjanjian baru, di mana kita bisa datang ke fairgrounds, naik ke lantai 2 ini, bernyanyi, beribadah sebagaimana kita ada. Kita nggak perlu kelihatan baik, kita nggak perlu kelihatan benar, kita apa ada aja di sini. Karena kita tahu di sini bukan tentang apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tapi tentang apa yang Tuhan akan lakukan untuk menolong, untuk membantu kita, supaya jam-jam setelah ibadah ini selesai, supaya besok kalau Tuhan izinkan ada, sepanjang minggu ini, saudara, termasuk diri saya, bisa punya hidup yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi berkat buat keluarga, jadi berkat dalam pekerjaan, jadi berkat buat teman-teman, supaya melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Abraham hari itu nggak bisa seperti sekarang. Makanya dia berkata, dia usahakan, dia coba, dia perkuat imannya. Saudara dan saya di sini nggak mencari iman. Saudara dan saya di sini nggak perkuat iman. Karena iman yang kita percaya. Kita berkata orang benar hidup dalam perjanjian baru itu hidup oleh karena iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Tuhan Yesus sudah mati menjadi firman. Dia bangkit hidup ada di surga. Dia tidak meninggalkan saudara, tetapi rohnya ada dalam saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini di sini kita nggak cari iman. Kita nggak perkuat iman kita. Tapi bagaimana kita menghidupi kebenaran itu. Artinya gini, mengizinkan Yesus dan firman Tuhan bertata di hatiku. Aduh, gue pengennya ini. Tetapi firman Tuhan katakan jangan. Lakukan yang baik aja deh. Saudara pilih yang baik aja. Nah, itu yang saudara lakukan sama seperti Abraham. Kalau itu bisa terjadi, saudara akan kaget. Pekerjaan kelihatannya sulit, tapi Tuhan tolong saudara. Ada situasi teman-teman kayaknya buat gak nyaman, tapi Tuhan selalu punya cara untuk memberi pendamaian. Kelihatannya keluarga mengalami banyak tantangan, tapi saudara lihat, waktu saudara percaya dan berdoa buat keluarga saudara menjadi keluarga berkemenangan. Kenapa? Saudara sudah menerima. Dan ini yang kita lakukan. Kita merayakan roh Tuhan yang ada dalam kita. Kalau saudara lihat sejenak saja dari ayatnya yang ke-13 sampai 19, ayat 13 sampai 19, saudara baca yang ayat yang ke-13. Saya baca ayat yang genapnya secara bergantian, nanti ayat yang ke-19 bersama-sama. Saudara baca lebih dulu. 1, 2, 3. Tetapi karena iman. Ayat 14 dikatakan demikian. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Saudara yang ke-15. Karena hukum Taurat membuktikan muka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada. Dahsyat. Ayat 16 ini dikatakan demikian. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, saudara dan saya. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, bukan mereka hanya hidup dalam perjanjian lama, tapi bagi saudara dan saya, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat yang ke-17-nya silakan. Seperti yang tertulis, Kau telah kutetapkan jadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah kepadanya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada.
Ayat 18 katakan demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19 sama-sama, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 15 tadi katakan demikian. Justru kalau ada hukum Taurat, kalau kita lihat ayat 15 sejenak saja, jadi saudara bisa tahu bahwa kalau ada hukum Taurat, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Tapi Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Artinya begini, nggak ada satu manusia pun kalau mengikuti hukum Taurat bakal selamat, nggak ada. Tetapi karena salib itu bicara tentang kasih, bicara tentang cinta. Dan cintanya Yesus terjadi bukan hanya waktu dia disalib, tapi sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah hari ini yang saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Maka saya ingin katakan, kita bisa salah, kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi berbahagialah karena hari ini 14 April, saudara punya waktu untuk berbalik dan kembali kepada Yesus. Dan Yesus tidak pernah memaksa kita, tetapi dia katakan, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Yang ada adalah kasih karunia. Sore ini, apa yang menjadi doa saudara? Sore ini, apa yang menjadi kerinduan saudara? Nggak ada yang mustahil untuk Tuhan ikut campur tangan, bukan hanya menolong, menyempurnakan saudara, termasuk diri saya, supaya hari-hari dan jam-jam selanjutnya yang Tuhan percayakan, kita boleh berkata, oh benar loh, masalah gue kelihatannya berat. Tetapi Alkitab berkata, ternyata di balik masalah bersama dengan Tuhan ada berkat besar menanti. Saudara bisa belajar menerima keadaan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Itulah kenapa hidup ini menyenangkan. Itulah kenapa hidup ini begitu asik. Karena saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara hidup di bawah kasih karunia, di mana saudara tidak diminta untuk memperkuat iman, tapi saudara diajak untuk melakukan firman Tuhan. Karena tadi ayatnya berkata, ayat yang ke-17-nya, karena firman Tuhanlah yang menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau keluarga penting, pekerjaan penting, pelayanan, kampus, teman, holiday, semua yang kita anggap penting, mau berbuah baik dan menghasilkan sesuatu, kuncinya sederhana, firman Tuhan di dalam saudara. Saudara di dalam firman Tuhan, berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan, maka saudara gerak hidupnya jauh lebih baik. Saudara akan bisa menerima diri saudara dengan cara citra yang benar, bahwa oh gue gak sembarangan, dulu gue melakukan kesalahan, tapi thank you God, hari ini adalah lebaran yang baru hidupku. Saudara gak perlu harus ganti teman dan lain-lain, tapi saudara bisa justru dari apa yang ada di dalam, it's all about heart, memancarkan kebenaran. Bukan bicara menunjukkan kebaikan, tapi menunjukkan bagaimana saudara mau hidup dalam pimpinan firman Tuhan. Itulah yang namanya anugerah. Anugerah selalu bicara tentang Yesus. Yesus selalu bicara tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita tutup, lihat Mazmur 89 ayat yang ke-34. Mazmur 89 ayat yang ke-34. Alkitab berkata demikian. Mazmur 89 ayat yang ke-34. Thank you. Kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Abraham, sebelum namanya Abraham, waktu Allah memberikan janji kepada dia, saat itu namanya masih Abram. Abram berkata dalam Kejadian 15 ayat 8, ya Allahku, bagaimana saya bisa percaya dan memiliki apa yang kau sampaikan? Kalau saudara nanti di rumah lihat Kejadian 15 ayat 9-17, saudara lihat di situ bagaimana Tuhan begitu peduli. Dia tidak minta Abram naik kepada dia untuk coba mengerti apa yang dia janjikan. Tapi waktu Abram bertanya, ya Allah, gimana saya mau percaya, saya udah tua, istri saya udah tertutup, udah mustahil. Tapi Tuhan turun. Justru Tuhan memberitahu hal-hal yang perlu dia terima dan dia percayai, supaya apa yang dijanjikan benar-benar terjadi. Karena dia bukan Tuhan yang melanggar janji. Hal yang sama pesan saya, Circus Church Family.
apapun situasi keadaanmu, kalau engkau anggap itu penting di hidup, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Mungkin lewat doa, mungkin lewat ibadah, mungkin lewat semua hal yang membawa dan bisa mendorong keberadaan hidup saudara tetap ada di jalan yang benar. Nah, kalau ini saudara mau lakukan, saudara bisa berkata, emang hebat Tuhan gue. Gue gak perlu cari-cari, gue gak perlu harus kelihatan gimana-gimana. Tapi setiap kali gue berseru, Alkitab berkata, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Dia datang untuk saudara dan untuk saya. Nah, kalau kita selalu belajar mau menerima dan mengalami cintanya, setiap waktu saudara akan semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Makanya saudara bisa berkata, mungkin hari ini ada sesuatu yang gak pas buat gue. Tapi gue tahu yang tidak pas itu tidak akan pernah menghambat waktu gue untuk bernafas dan tetap hidup selanjutnya. Dan Alkitab berkata, bukankah tubuh dan hidupmu lebih penting dari semuanya? Hari ini kita bernafas, puji Tuhan. Kita berdoa supaya dalam nafas hidup yang kita rasakan dan kita alami, apapun yang kita anggap penting, keluarga, pekerjaan, teman-teman, hobi kita, kesenangan kita, masa libur kita, masa santai kita, masa serius kita, keuangan kita, dapat pekerjaan atau lagi mencari pekerjaan, semua itu bahkan harus menunggu, mungkin tersakiti, mungkin ada dalam keadaan situasi masalah yang berat. Tapi saudara berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak berbalik untuk menjauh daripadamu, karena aku tahu Engkau yang telah memberikan aku hidup dan kuasa. Maka saudara akan tetap bisa tidak menyerah, tapi bisa tetap untuk kuat karena saudara percaya. Dan Abraham katakan, dia percaya, bahkan dia tidak bimbang atas ketidakpercayaan yang ada. Janji Tuhan digenapi. Saya percaya hari ini, seberapapun kita yang hadir, minggu ini, bulan April ini, 4 bulan kita sudah jalani. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan hidup dalam halusinasi yang salah. Saudara ada di jalan yang Tuhan sudah tetapkan. 14 April ini adalah milik saudara. Katakan kepada kiri kanan, hari ini adalah milikmu. Milik kamu. Tuhan mau berkati kamu luar biasa. Ya, Yes. berkati kamu ya. Saya undang para worshipers ke depan.